Hai Semeton, bulan November adalah bulannya pahlawan. Kalau Indonesia punya pahlawan yang mengharumkan bangsa dan juga negara, Bali punya serdadu-terdatu yang berjuang di lapangan hijau mengharumkan Pulau Dewata. This is Kick Off News bareng Maria Hills dan kita akan membahas seputar Bali United. Stick around. Manajemen dan pelatih Bali United hadiri penandatanganan kontrak renovasi venue persiapan Piala Dunia U20 2021. Dua penggawa muda Bali United jalani virtual home training Timnas U19. Harapan Liga tahun depan berjalan, ini rencana Teko selama tim diliburkan. On this day, kemenangan Bali United 2-0 atas Madura United 2018 silam. Doa Gunawan Dwi Cahyo untuk almarhum Daryono. Ternyata Melvin Place pernah 2 kali membobol pertahanan Virgil van Dijk. Untuk Semeton yang tidak sabar melihat renovasi Stadion Kapten Iwayan Dipta, kali ini manajemen Bali United terlibat dalam penandatanganan kontrak dan juga kick-off renovasi Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Jumat 6 November 2020 sebagai persiapan Piala Dunia U20 2021. Tampak terlihat pelatih Bali United Youth ada Made Pasek Wijaya serta Kadek Wardana beserta Bupati Gianyar dan juga Gubernur Bali. Manajemen Bali United terlibat hadir dalam acara penandatanganan kontrak dan kick-off renovasi stadion dan lapangan sepak bola sebagai persiapan Piala Dunia U20 2021 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat 6 November 2020. Tampak dua pelatih Bali United Youth, Made Pasek Wijaya dan Kadek Wardana yang juga turut hadir meramaikan acara yang dihadiri oleh Gubernur Bali dan Bupati Gianyar tersebut. Upacara seremonial penandatanganan kontrak tersebut dilakukan di 3 tempat berbeda, yaitu Bali, Jakarta, dan Solo secara virtual. Terlihat Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dan Menteri Pemuda Olahraga yang berada di Jakarta, sedangkan Ketua Umum PSSI berada di Bandung mengikuti secara virtual. Keseluruhan acara yang dilaksanakan dalam 3 tempat tersebut tetap memperhatikan protokol kesehatan. Adapun yang menjadi lingkup kegiatan untuk renovasi Stadion Kapten Iwayan Dipta sendiri antara lain pekerjaan persiapan, pekerjaan rehabilitasi struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal, elektrikal dan plumbing, pekerjaan lapangan, pekerjaan lampu lapangan 2400 lux, pekerjaan kursi dan scoring board, pekerjaan kawasan dan juga penambahan serta penyambungan daya. Kemudian, lingkup kegiatan renovasi lapangan penunjang latihan meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan lapangan, pekerjaan lampu lapangan 800 lux, dan pekerjaan area. Lapangan latihan ini meliputi Stadion I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Stadion Kompiang Sujana Denpasar, Gelora Samudra Kuta Badung, dan Gelora Trisakti Legian Badung. Kadek Wardana sebagai salah satu legenda sepak bola Bali dan terakhir membela tim kebanggaan masyarakat Pulau Dewata Bali United turut memberikan komentarnya. Ia mengakui bila ini adalah sejarah berharga Pulau Bali bisa menjadi salah satu pilihan tempat penyelenggaraan ajang sepak bola internasional. Lebih lanjut, Made Pasek Wijaya sebagai pelatih kepala Bali United Youth di tim U18 tahun lalu juga mengomentari 2 pemain muda mereka yang kini tengah persiapan bersama skuad Garuda Muda. Mereka adalah Irfan Jauhari dan Komang Tri Artawiguna yang menjadi bagian tim dari pemusatan latihan di Kroasia beberapa waktu lalu. Berikut pernyataan dari pelatih Bali United Youth. Mungkin dari saya sebagai masyarakat Bali, saya sangat bangga sekali dan ini adalah sejarah bagi Bali menjadi salah satu tuan rumah untuk World Cup U20. Ini tentunya menjadi daya tarik juga buat mengembalikan dunia pariwisata juga untuk kedepannya. Selama ini kita masih terpuruk di dunia pariwisata, semoga kedepannya ini menjadi momen kebangkitan pariwisata Bali. Kita sih tentunya bangga sekali kita pernah menangani Komang Triarte, Irfan Johari dan juga Kadek Dimas. Walaupun Kadek Dimas di terakhir dia nggak lolos, tapi kita masih punya wakil 2. Semoga ini kan belum tentu juga masuk ke
line up 20 apa namanya nanti 20 pemain. Tentunya Irfan Johari sama Mang Tri harus kerja keras lagi untuk bisa lolos sebagai starter. Acara seremonial penandatanganan kontrak yang dilakukan di Bali tersebut ditutup dengan peletakan batu dan beberapa alat sembahyang untuk mendukung proses pelaksanaan renovasi. Masa pelaksanaan tahapan renovasi ini akan berlangsung selama 180 hari kalender, terhitung mulai hari Jumat 6 November 2020 dan berakhir pada hari Jumat 7 Mei 2021. Wah, udah gak sabar nih ngelihat hasil renovasi Stadion Kapten Iwayan Dipta. Kabar terbaru datang dari penggawa muda Bali United Komang Tri Artawiguna dan juga Irfan Johari yang setelah kembali dari pemusatan latihan di Kroasia bersama Timnas Indonesia U19, kini kembali menjalani latihan bersama skuad Garuda Muda. Skuad Timnas Indonesia U19 yang baru selesai menjalani pemusatan latihan di Kroasia beberapa waktu lalu kembali menjalani program latihan bersama tim pelatih. Dua penggawa muda milik Bali United, Irfan Johari dan Komang Tri Artawiguna, kembali menjalani latihan bersama skuad Garuda Muda. Program latihannya pun bersifat virtual dengan menjalani berbagai program dari kediaman masing-masing. Program latihan ini untuk persiapan skuad asuhan Sintayong menuju perhelatan turnamen AFC U20 Asian Cup tahun 2021 di Uzbekistan dan Piala Dunia U20 pertengahan tahun depan di Indonesia. Total 33 pemain lapangan hijau mendapatkan kesempatan dari pelatih Korea Selatan tersebut. Program latihan dimulai pada Kamis 5 November 2020 hingga Minggu 15 November 2020. Semangat Irfan Johari dan Komang Tri Artawiguna, tunjukkan kualitasmu. Skuad Bali United sudah diliburkan sejak pekan lalu dan sudah berada di kediamannya masing-masing. Namun berbeda dengan Coach Teko yang tetap memilih tinggal di Bali bersama keluarganya. Skuad Bali United sudah diliburkan sejak pekan lalu. Tim pelatih, pemain, dan official tim juga telah berkumpul bersama keluarga di kediaman masing-masing. Berbeda halnya dengan Coach Teko yang memilih untuk tetap berada di Bali bersama istri dan kedua anaknya. Selama tim diliburkan, program latihan tetap diberikan untuk menjaga kondisi fisik skuadnya. Hal ini dilakukan agar ketika kembali berkumpul, masalah kondisi fisik bukan menjadi perkara yang sulit bersama tim asuhannya. Berdasarkan hasil pertemuan PSSI dan PT LIB dengan surat yang masuk ke manajemen Bali United, dinyatakan bila kompetisi Liga 1 2020 akan berlanjut bulan Februari 2021 mendatang. Hal ini pun mendapat respon baik dari pelatih asal Brazil yang pernah memulai karir di Indonesia bersama Persebaya Surabaya. Coach Teko memang menjadi pelatih yang sudah mengenal kualitas sepak bola Indonesia sejak 2004, memulai karir sebagai pelatih fisik di Surabaya, hingga memiliki anak kedua yang lahir di Bali menjadi salah satu pengalaman yang dimiliki Teko sejak memulai karir di Indonesia. Pantas jika ia 2 kali menorehkan prestasi selama 2 tahun terakhir sebagai pelatih terbaik di kompetisi Indonesia. Terhitung 3 kali ia telah membawa 3 tim berbeda menjuarai kompetisi yang ada di Indonesia. Siap semangat menuju juara, Coach! Siapa di antara semutan yang masih ingat suksesnya kemenangan Bali United atas Madura United dengan skor 2-0 dalam pertandingan Gojek Liga 1 2018 pada 3 November 2018. Saat itu, Bali United berhasil membobol gawang Madura United dan kemenangan ini dicetak oleh gol dari the one and only Cap Fadil Sausu dan juga Melvin Place di babak kedua. This is on this day. Bali United sukses meraih kemenangan penting atas tim tamunya Madura United dengan skor 2-0 dalam laga lanjutan kompetisi Gojek Liga 1 2018 di Stadion Kapten Iwayan Dipta hari Sabtu 3 November 2020. 2 gol Bali United kala itu dicetak oleh Fadil Sausu dan Melvin Place di babak kedua. Di awal babak pertama pertandingan berlangsung dengan ketat. Tim Serdadu Tridato berusaha menguasai laga dan Madura United juga tidak mau kalah. Lini tengah Bali United yang digalang Fadil Sausu, Taufik dan Bruanori mendapat perlawanan sengit dari barisan tengah Madura United. Satu peluang sempat diperoleh oleh tim Serdadu Tridatu pada menit ke-38 lewat Muhammado yang ikut membantu serangan. Berawal dari skema pojok, Muhammado melepaskan tendangan voli namun masih tepat di tangkapan kiper Madura United Satria Tama. Sampai dengan babak pertama usai, skor imbang tanpa gol tetap bertahan. Babak kedua permainan tim Serdadu Tridatu lebih hidup.
Gol yang dinanti publik saat itu akhirnya hadir pada menit ke-52 lewat sontekan kapten tim Fadil Sausu. Berawal dari pergerakan Spasojevic dari sisi kanan dan dilanjutkan umpan ke dalam kotak penalti, Fadil yang berdiri bebas langsung melepaskan tendangan kaki kiri yang sukses membobol gawang Madura United. Skor 1-0 untuk keunggulan Bali United. Setelah gol Fadil Sausu, pertandingan semakin menarik. Tim Madura United terus mencoba membalas dengan beberapa kali melakukan serangan ke pertahanan Bali United. Pada menit ke-64, Madura United mendapatkan peluang lewat tendangan jarak dekat Zan Rahan, namun masih melambung di atas gawang Wawan Hendrawan. Pada menit ke-76, publik Stadion Kapten Iwen Dipta kembali bergemuruh setelah Melvin Place mencetak gol indah ke gawang Satria Tama. Berawal dari kesalahan Fabiano menghalau bola, Melvin Place tanpa kontrol melepaskan tendangan keras jarak jauh yang membuat Satria Tama harus memungut bola dari gawangnya untuk kedua kalinya. Skor 2-0 untuk keunggulan Bali United. Di sisa laga permainan tetap berlangsung ketat, namun tidak ada lagi gol yang tercipta dan skor 2-0 untuk kemenangan Bali United tetap bertahan. Jadi kangen nonton pertandingan ya semeton? Berita duka kembali menyelimuti sepak bola tanah air. Manajemen Bali United turut berduka cita atas meninggalnya salah satu kiper Badak Lampung, Daryono. Pemain belakang Bali United Gunawan Dwi Cahyo mengungkapkan kesedihannya atas berpulangnya salah satu rekan yang pernah satu tim di Persija Jakarta pada 2018 lalu. Salah satu pemain belakang Bali United Gunawan Dwi Cahyo mengungkapkan kesedihan yang mendalam atas berpulangnya Daryono, rekan yang pernah setim dengannya di Persija pada 2018 silam. Saat itu, mereka berdua menjadi bagian dalam keberhasilan 3 trofi sekaligus bagi skuad Macan Kemayoran sebelum pada akhirnya pada awal musim 2019 mereka harus berpisah karena perbedaan tim yang dibelanya. Gunawan menuju Bali United sedangkan Daryono bertolak ke Badak Lampung FC. Pemilik nomor punggung 13 ini mengenang kisah bila seorang Daryono di luar lapangan adalah sosok yang menyayangi keluarga, terutama kedua orang tuanya. Sebagai anak tunggal dalam keluarga, anggota TNI aktif tersebut juga ingin membahagiakan kedua orang tuanya dengan beragam prestasi di jalur lapangan hijau maupun ranah militer. Gunawan juga mengiringi doa bagi pemain jebolan diklat Salatiga tersebut dan berharap keluarga bisa ikhlas atas kepergiannya. Tentu berat bagi kedua orang tua, istri maupun anaknya harus kehilangan seorang Daryono dalam keluarga. Selamat jalan Daryono. Meski raga tak lagi di sini, namun kenangan dan prestasimu akan tetap di hati. Sepak bola Indonesia mencintaimu. Siapa yang tak kenal Melvin Place yang memiliki riwayat sepak bola yang oke? Tadi sangka-sangka Melvin Place pernah membobol pertahanan Virgil van Dijk saat bersama-sama di Eredivisie Belanda. Pemain Bali United Melvin Place memiliki riwayat sepak bola yang mumpuni. Tak disangka-sangka, pemain asal Belanda ini sempat 2 kali membobol pertahanan Virgil van Dijk saat sama-sama bermain di Eredivisie Belanda. Hal ini terungkap dalam sebuah video yang diunggah oleh Melvin Place di akun Instagram pribadi miliknya. Dalam video tersebut, ia 2 kali mencetak gol pertahanan lawan yang dijaga oleh Virgil van Dijk. Pertandingan itu terjadi pada 3 Desember 2011. Kala itu Van Dijk masih bermain untuk FC Groningen dan Melvin bermain untuk NEC Nijmegen. Van Dijk saat itu masih berusia 20 tahun dan Melvin 22 tahun. Yang lebih keren saat itu, Melvin bermain sebagai pemain pengganti dan ia masuk di babak kedua menit ke-79. Gol pertama tercipta pada menit ke-83 atau 4 menit setelah ia masuk. Sementara gol kedua tercipta pada menit ke-93. 2 gol Melvin Place menyelamatkan NEC Nijmegen dari kekalahan karena pertandingan berakhir dengan skor 3-3. Selain 2 gol yang dicetak Melvin, ternyata ada beberapa fakta unik lainnya, yakni keberadaan ex-Bali United Nick van der Velden yang kala itu berada satu tim dengan Melvin. Selain itu, dalam tim Nijmegen terdapat 2 pemain keturunan Indonesia, yakni Navarro Nefur dan Caivano Latupeirisa. Bahkan, Fur memberikan assist terhadap gol kedua Melvin. Penampilan Melvin Place di Nijmegen musim 2011-2012 memang cukup baik. Ia bermain sebanyak 33 kali dan menciptakan 9 gol di Eredivisie Belanda. Sampai saat ini, kemampuan olah bola Melvin memang belum terkikis. Meski telah berusia 31 tahun di Bali United, Melvin telah menciptakan 2 gol dari 3 pertandingan pada Liga 1 2020. Ia juga menjadi salah satu aktor keberhasilan Bali United
menjadi juara Liga 1 2019. Menarik, dinantikan nih gol selanjutnya dari Melvin. Itulah tadi rangkaian Kick Off News untuk edisi kali ini. Thank you for watching. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada masih rasa sayang, boleh dong kita balikan lagi. Maria signing off. Salam Bali United. Jaya!